Sebelum nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Langsung masuk ke materi. Langsung saja tinjauan umum konsolidasi bagian A, transfer utang langsung antar perusahaan atau disebut dengan Direct Intercompany Debt Transfer, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, ada piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbit wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Kita ke bagian B, transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau disebut dengan Indirect Intercompany Debt Transfer, yang melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Dan kita ke penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari hutang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan. Konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap akun piutang dan utang bunga. Transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Sebagai ilustrasi, asumsikan pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak meminjam sebesar 100 juta dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta. Tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun, selama tahun 2001, PT Anak mencatat bunga obligasi sebesar 12 juta, atau bisa disebut dengan 100 juta dikali 12%, dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2001, diperlukan dua ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan seperti berikut. Hutang obligasi 100 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 100 juta, mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Pendapatan bunga sebesar 12 juta, beban bunga sebesar 12 juta, mengeliminasi bunga antar perusahaan. Lanjut ke transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, biasanya jumlah dengan pembayaran bunga tunai, pendapatan, dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Anak, dengan harga sebesar 90 juta, bunga obligasi terutang. Setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, beban bunga yang dilakukan oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk amortisasi diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai atau dengan 100 juta dikali dengan 12% sama dengan 12 juta. Amortisasi diskonto sebesar 10 juta dibagi dengan 20 periode bunga sama dengan 1 juta. Semesteran atau dikali 2 periode. Beban atau pendapatan bunga sebesar 13 juta.
Jadi bisa disimpulkan situasi yang lebih kompleks terjadi bila obligasi yang akan dibeli dari pihak yang tidak berhubungan istimewa, kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh obligasi dan tidak lagi dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi. Pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diberlakukan sebagai pembelian kembali oleh debitor, akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut